Kemarin kita sudah mengidentifikasi istilah yang merujuk kepada manusia, ya. Yang pertama adalah An-Nas, yang diterjemahkan menjadi manusia. Tapi An-Nas itu karakteristiknya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Lihat aja kalimatnya dalam ayat yang digunakan ketika ada An-Nas, itu terkait dengan bahwa dia adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Pasti ada orang lain yang ada di sekitarnya. Allah ciptakan kita meskipun dari awalnya satu, kemudian berpasangan, lalu ada anak cucu, ya, kemudian manusia punya suku, bangsa, dan bahasa, dan ujung-ujungnya agar kamu bisa saling. Nah, itu artinya bahwa manusia dalam arti An-Nas itu sebagai makhluk sosial. Sementara insan itu lebih kepada sisi intelektualitas, dan itu merupakan ciri dari kesempurnaan manusia, bahkan jika dibandingkan dengan makhluk manapun, ya, kehebatan manusia di sisi intelektualitas. Makanya kemudian hukum agama atau hukum taklif, beban dalam agama itu kalau fungsi intelektual itu bekerja dengan baik, ya, dan hilang beban keagamaan kalau fungsi itu tidak berfungsi, ya enggak? Orang gila itu dapat kewajiban beban keagamaan enggak? Wajib sholat? Enggak. Wajib puasa? Enggak. Jadi kalau kita pengen tidak mendapat beban, jadi orang gila. Tapi nggak bisa pura-pura gila, harus gila beneran. Sama orang tidur. Orang tidur itu berfungsi nggak akalnya pada saat dia tidur, ya kan? Dan ketika orang tidur maka dia juga tidak mendapat beban keagamaan. Wajib sholat orang tidur? Enggak. Jadi kalau misalkan subuh dia tidur, bangun sampai jam 8. Jadi pada saat jam 4 atau 5 itu azan berkumandang, dia tidak wajib pada saat itu. Tapi ketika dia bangun, maka wajib dia melakukan pada saat dia terbangun, ya. Dan itu bukan sholat qada, ya adaan, karena memang waktunya lewat, dan dia pada saat waktu sholat itu memang dalam kondisi lagi tidur, tidak aktif ininya, ya, akal atau intelektualnya. Al-ins itu membedakan kita sebagai makhluk yang kasar, ya, makhluk kasar. Jadi makhluk kasar berarti ada makhluk halus, ya, bukan makhluk kecil. Beda kemarin kan? Makhluk halus itu artinya ya yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, ya, tidak bisa lihat oleh mata kepala. Bisa, boleh jadi, ya, mata kepala, karena mata ada di bagian kepala. Kalau mata kaki itu buta, dia sering tersandung karena matanya buta. Iya. Kalau mata hati itu senantiasa dia jujur, tidak pernah berbohong. Maka dzabal fuadu ma ro'a. Hati itu, mata hati nggak pernah berbohong, dan ketajaman mata hati itu bahkan melebihi ketajaman pisau sekalipun. Nah, itu, ya. Itu ins, manusia makhluk kasar dalam arti dia berbeda dengan makhluk halus seperti jin, ya. Jin itu adalah makhluk halus yang memang tidak tampak, maka disebut dengan jin, ya. Dan jin itu dari akar kata jimnun, jim dengan nun, itu artinya adalah tertutup. Makanya makhluk jin, kenapa disebut dengan jin? Karena dia makhluk yang tertutup oleh pandangan mata, kita nggak bisa melihat. Kalau ada orang bisa melihat jin, itu artinya apa? Kalau ada orang bisa melihat jin, itu bukan karena mata kita yang bisa melihat,
tapi jin yang menampakkan di hadapan mata kita. Paham ya maksudnya? Paham enggak? Ya, indigo nggak bisa. Kalau makhluk jin itu tidak menampakkan, kita tidak akan bisa melihat. Berarti orang indigo itu? Nggak ada indigo itu, jangan terlalu percaya ya. Nanti dibodoh-bodohin dia mau gitu. Manusia itu tidak mampu melihat. Tapi kalau diperlihatkan, dia bisa. Itu, paham nggak maksudnya itu? Diperlihatkan pun, memperlihatkan diri pun makhluk halus. Tergantung kitanya. Mata kita bisa nggak melihat. Jadi artinya kita tidak bisa melihat dari kitanya. Dari kitanya ya. Kalau yang kayak kerupiah tuh gimana? Yang kayak menyebutkan jinnya itu gimana? Apa menyebut apa? Yang kerupiah Ruqyah itu ya adalah upaya doa untuk mengusir makhluk halus ya berupa jin yang merasuki tubuh manusia. Nggak apa-apa, itu memang ada dalam hadis Nabi ya. Masalahnya di mana? orangnya kok bisa melihat itu ada Siapa yang bisa melihat? orang? Nggak ada tuh, bohong. Nggak ada ya. Nggak bisa. Ingat kata kuncinya, kita tidak bisa melihat. Kalaupun kita melihat, dia yang menampakkan diri di hadapan kita. Ya. Maka artinya, kalau dia yang menampakkan, kita tidak bisa berkehendak untuk melihat. Ya. Kalau kita bisa melihat, maka kapanpun kita bisa melihat, kalau kita mau. Tapi karena kita tidak bisa melihat, kecuali dia yang menampakkan, maka artinya tergantung dia. Kita nggak bisa mau-maunya atau memauin supaya nampak, melihat dia nggak bisa. Ya. Halusinasi itu lain lagi. Jadi bisa dipahami itu ya. Itu kan video di mana? Di TV? Enggak, iya di internet itu kan ada ya. Enggak. Ada memang kayak menampak, iya kayak nampakkan gitu. Enggak tahu settingan ya. Coba buka surat ke-7 Al-A'raf 27. Surat Al-A'raf 7 ayat ke-27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu huwa wa qabiluhu, jin setan itu dan anak turunannya bisa melihat kita. Dia melihat kita. Tapi kita tidak bisa melihat mereka. Betul enggak? Coba udah baca terjemahnya apa di situ. Terus? Itulah. Jadi jangan percaya sama iklan atau mungkin settingan di video atau di TV atau di YouTube. Ya. Jadi tidak intinya kita tidak bisa melihat. Tapi dia bisa melihat. Dan kalau kita melihat itu karena dia yang menampakkan. Berarti mereka punya kemampuan untuk menampakkan diri. Iya, coba apa artinya jin? Jin itu makhluk halus yang punya kemampuan transformatif. Transformer loh dia itu. Kenapa? Dia bisa merubah wujud menjadi sebagaimana manusia. Sebagaimana binatang. Ya. Demikian pula dengan malaikat pun makhluk transformatif. Malaikat bisa mewujud sebagaimana manusia, ya. Bisa mewujud sebagaimana bunyi atau suara lonceng, sebagaimana Nabi ketika menerima wahyu. Jadi jin itu adalah makhluk halus yang punya kemampuan transformatif.
Masih. Jadi kalau ada teknologi transformer itu udah dari dulu itu. Sekarang mah baru. Ya kan? Yang bisa berubah. Jadi jin itu bisa berubah dia. Di hadis itu ada contoh di mana jin bisa mewujud dalam bentuk binatang. Tahu apa? Anjing hitam. Ular. Kalajengking. Hati-hati itu. Hati-hatilah. Jadi kalau berjalan tengah malam ke di mana kah tiba-tiba ketemu anjing hitam. Nah, bisa jin itu. Kucing hitam apa, Ustaz? Jin. Sorry, anjing. Kucing nggak ada. Tikus nggak ada. Di hadis itu anjing, ular, kalajengking. Cicak nggak? Iya. Gitu ya. Dan jin itu ada sama dengan kita. Ada yang beriman, Islam, ada yang kafir. Ya, ada yang beriman, ada yang kafir. Makanya ada surah namanya surah. Jadi kalau ins itu adalah manusia sebagai spesies yang beda dengan jin, maka tidak bisa kita mengatakan manusia jin. Ya. Manusia, jin. Yang ada itu adalah manusia yang kerasukan jin atau manusia sebagaimana sifatnya seperti jin. Makanya di Quran ada syayatinul ins ya, setannya manusia. Bukan manusia berbentuk setan, tapi sifatnya seperti setan. Ya? Bedanya setan sama jin? Apa bedanya setan sama jin? Jin itu nama umum untuk makhluk halus. Ya? Nama umum namanya jin. Kenapa disebut dengan jin? Makhluk halus yang tertutup oleh pandangan mata. Ntar dulu. Ya, makhluk halus secara umum, maka disebut dengan jin. Karena dia tertutup dengan pandangan mata yang mata tidak bisa melihat. Akar kata jin sama dengan janin. Apa artinya janin? Iya, karena dia tertutup oleh pandangan mata. Nggak kelihatan, maka disebut dengan janin. Paham ya? Orang gila disebut dengan majnun. Kenapa disebut dengan majnun? Akarnya tertutup, nggak berfungsi, maka disebut dengan junun, majnun. Ya? Kenapa? Tahu? Kalau ada pedang biasa di tangan kiri, di tangan kanan pedang, tangan kiri ada namanya yang biasa dipegang. Itu namanya apa? Tameng. Bahasa Arabnya apa? Tahu? Itu namanya junnatun. Tameng. Kenapa tameng disebut dengan tameng? Dengan junnatun. Menutupi badan supaya tidak langsung kena tombak atau kena pedang ketika orang menghunus. Ya kan? Nanti ketemu dengan surga. Surga disebut dengan apa? Kenapa disebut dengan jannah? Oleh? Iya, kita nggak bisa melihat. Paham ya? Maka jin itu makhluk halus secara umum. Maka dia sama dengan manusia yang mendapat beban. Maka ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Ketika masuk ke yang kafir, maka dedengkotnya itu adalah namanya iblis. Paham ya? Tadi itu. Ketemu ya? Dedengkotnya namanya iblis. Nanti dulu. Iya. Beda lagi. Beda lagi ya. Ini kita bicara genealogi makhluk halus ya. Iya, gennya, genealoginya.